Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau diskusi tentang jenis-jenis teks sastra Indonesia di sekolah dasar. Jadi ini melanjutkan materi dari minggu kemarin, jenis-jenis teks bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kali ini kita menuju sastra ya. Oke, sudah siap semuanya? Mulai dari sekarang. Oke, untuk teks yang pertama yaitu teks cerita diri. Nah, teks cerita diri adalah teks yang berisi perilaku atau perjalanan hidup seseorang yang diceritakan oleh seseorang yang mengalaminya sendiri. Ya, intinya cerita atau narasi yang di dalamnya ada tokoh, ada alur, dan tokohnya itu adalah diri sendiri. Ciri-cirinya apa? 1. Membuat informasi berdasarkan fakta ya, bukan karangan. Kemudian memuat sebuah pengalaman hidup, dan yang ketiga bernuansa naratif. Contoh ini teksnya di SD. Nama saya Farhan Hafiz. Saya tinggal di kota Tegal. Saya tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak. Ayah saya seorang karyawan. Ayah bekerja di kantor. Ibu saya seorang bidan. Dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh teks cerita diri sederhana ya untuk anak sekolah dasar. Langkah berikutnya yaitu teks narasi. Teks puisi. Sudah banyak yang paham ya apa itu teks puisi, ini sangat familiar sekali, sudah diajarkan sejak SD, SMP, SMA, dan sekarang mari kita belajar lagi. Jadi, teks puisi itu apa sih? Puisi yaitu teks yang di dalamnya memuat kalimat indah dan penuh makna yang diperoleh dari ungkapan perasaan sang penyair atau si pembuat puisi. Indahnya sebuah puisi didapatkan dari pemilihan penggunaan kata atau diksi, majas, rima atau sajak, serta irama. Oke. Nah, struktur puisi itu ada dua, struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi merupakan struktur yang membangun puisi dari luar ya. Ini apa saja sih? Diksi, tadi pilihan kata, kata-kata konkret, imajinasi, majas, tipografi, dan verifikasi. Oke. Nah, lebih lengkapnya diksi itu pilihan kata yang tepat, selaras, dan seimbang. Jadi bisa menimbulkan sebuah keindahan ya dalam puisi tersebut. Kalau majas itu pemakaian ragam bahasa. Agar apa? Agar memperoleh aspek tertentu, aspek keindahan, sebuah hal yang tersirat itu dalam majas ya, gaya bahasa. Kemudian rima atau sajak adalah bunyi-bunyi yang muncul oleh huruf-huruf atau kata-kata dalam puisi yang lebih mudahnya biasanya yang Anda tahu a atau ab abb misal seperti itu. Itu namanya rima atau sajak. Irama itu serangkaian gerak teratur yang tidak tampak namun dapat dirasakan. Itu juga terkandung dalam puisi. Nah, tadi kan struktur fisik ya, sekarang struktur batin. Struktur batin puisi merupakan pikiran atau perasaan yang diungkapkan oleh penyair. Oke. Jadi, apa sih sebenarnya ciri-ciri puisi itu? Nah, ciri-ciri teks puisi itu tidak terikat oleh berbagai aturan-aturan baku. Kemudian
Ini kalau dari wujud ya, barisnya itu simetris atau rapi, dan biasanya itu rata tengah. Kemudian pada umumnya berisikan tentang kehidupan. Contohnya ini ada puisi sederhana berjudul Pantai. Udara pagi di pantai sangat sejuk. Di pantai ada tempat pelelangan penyu dan laut yang sangat luas. Matahari yang hangat menyinari lingkungan alam. Sinar matahari sangat baik bagi tubuh, membuat hari tampak cerah. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, menunjukkan ungkapan perasaan dari si penyair, kemudian menggunakan diksi atau pilihan kata supaya lebih indah, dan juga tapi di sini belum terlihat ini ya rima atau sajaknya. Ini tiap barisnya itu sepertinya berbeda-beda. Mungkin sebenarnya kalau lebih panjang, tapi ini karena pendek ya jadi belum ada. Oke, kita teks berikutnya yaitu teks dongeng. Dongeng ya, Anda sering dengar ya, apalagi waktu kecil ya, di cerita dongeng baik di majalah-majalah anak atau mungkin dongeng yang dibacakan oleh ayah ibunya. Jadi sebenarnya apa sih dongeng itu? Teks dongeng itu adalah teks yang berisi cerita-cerita luar biasa, penuh hayalan, penuh fantasi, kadang tidak masuk akal, serta diyakini oleh masyarakat bahwa kejadiannya antara terjadi maupun tidak terjadi. Jadi masyarakat itu setengah percaya, setengah tidak, ya, seperti itu. Dongeng itu fungsinya untuk menyampaikan pesan moral, tapi juga menghibur. Jadi ada dua tujuan ya. Selain untuk menghibur, biasanya kan sebelum tidur ya, untuk menghibur anak, pengantar tidur gitu. Tapi juga ada nilai-nilai moralnya. Teks dongeng biasanya alurnya sederhana. Terus tokohnya juga tidak diceritakan secara rinci sekali. Berbeda dengan cerita pendek, apalagi novel itu kan alurnya lebih rumit dan juga karakternya lebih kuat, jelas detailnya. Oke, nah ciri-ciri dongeng apa saja sih? 1. Biasanya diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Penulisan dongeng ditulis dalam alur cerita yang singkat dan bergerak cepat. Selanjutnya, saat menceritakan atau menulis dongeng, biasanya karakter tidak diceritakan secara rinci. Kemudian dongeng biasanya ditulis seperti gaya penceritaan lisan. Jadi walaupun itu teks tapi seperti bahasa lisan ya. Kan berbeda kan bahasa tertulis dengan bahasa ujaran ya, bahasa lisan ya, bahasa yang ucapkan. Nah, itu dongeng biasanya seperti bahasa lisan ya. Kemudian ciri yang terakhir itu pendahuluan dalam cerita sangat singkat dan langsung pada topik yang ingin diceritakan. Jadi tidak panjang pendahuluan atau pembukaan dari cerita dongengnya. Ini saya contohkan di sini dongeng yang sangat terkenal sekali. Mungkin semua anak Indonesia atau termasuk kalian juga sudah familiar ini. Dongengnya berjudul Timun Mas. Timun Mas adalah seorang gadis cantik yang baik hati, cerdas, dan pemberani. Itulah sebabnya ia sangat disayangi oleh ibunya yang bernama Mbok Srini. Suatu ketika, sesosok raksasa jahat ingin menyantap Timun Mas. Berkat keberaniannya, ia bersama ibunya berhasil melumpuhkan raksasa jahat itu. Kenapa raksasa itu hendak memangsa Timun Mas? Lalu, bagaimana Timun Mas dan ibunya mengalahkan raksasa itu? Kisah menarik ini dapat Anda ikuti dalam cerita Timun Mas berikut ini. Nah, kali ini saya petik dari majalah dan ini paragraf yang saya ambil, paragraf pertama itu ternyata
semacam sinopsis, tapi juga untuk menarik perhatian pembaca dari dongengnya. Ini agak berbeda sedikit ya, tapi intinya ini pendahuluannya tidak panjang lebar, kemudian langsung dicerita ke cerita. Inti dari cerita. Jadi dongeng itu tidak seperti cerpen yang menceritakan yang cukup panjang yang bertele-tele. Oke. Cerita yang berisi hal-hal yang menarik, yang membuat adrenalin kita terpacu, dan juga hal-hal yang kadang antara fiksi dan juga fakta. Jadi ciri-cirinya ini yaitu ceritanya berdasarkan fakta dan fiksi. Jadi setengah-setengah lah antara asli dan juga dikarang-karang ditambah-tambahi oleh si penulis. Kemudian ada latarnya jelas. Kemudian penuh dengan hal-hal yang luar biasa dan penuh tantangan tadi ya, memacu adrenalin. Serta seringkali ini pengalaman baru ya, menceritakan pengalaman baru. Oke, ini saya contohkan saja langsung. Petualangan seru di hutan pinus. Raka, Tira, dan Leoni adalah 3 sahabat yang sudah berteman sejak kecil karena rumah mereka yang berdekatan, tepatnya di desa Oro-Oro Ombo di kaki Gunung Panderman. Mereka juga bersekolah di SD dan kelas yang sama, yaitu di SDN Oro-Oro Ombo 2 kelas 5B. Skip. Kemudian mereka melihat banyak monyet yang bergelantungan cepat, sepertinya kumpulan monyet itu sedang panik. Terakhir. Lalu ketika bocah itu pun berlari secepat-cepatnya menuju pos polisi hutan di pinggir hutan pinus. Nah, bisa Anda simak ya, bisa Anda perhatikan bahwa di sini cerita dari Raka, Tira, dan Leoni, kemudian langsung saya skip. Di sini melihat banyak monyet yang bergelantungan. Ini kan seru ya, hal yang luar biasa, hal yang tidak biasa. Dan lalu ketika itu pun berlari secepat-cepatnya, ini memicu adrenalin. Dan ini juga kemungkinan adalah pengalaman baru dari si Raka, Tira, dan Leoni. Jadi ini ciri-ciri petualangan. Pokoknya hal yang memacu adrenalin, seru, dan isinya itu setengah nyata, setengah dibuat-buat ya. Anak kecil kan sering ya seperti itu ya. Jadi bercerita terus ditambah-tambahi supaya seru. Nah, itu petualangan. Misalnya kalian dulu pergi ke sawah, kemudian di situ melihat ular. Nah, ularnya itu sebenarnya Anda melihat dari jauh, kemudian pergi, tapi ketika Anda bercerita ke teman Anda yang lain, mengatakan Anda melihat ular yang besar sekali sekelapa, kemudian mengejar-ngejar Anda. Nah, itu kan berarti setengah fakta, setengah fiksi, ya itulah petualangan. Teks selanjutnya yaitu teks pantun. Ya, teks pantun yaitu teks yang berisi puisi lama yang tersebar di Nusantara. Pantun itu mencerminkan gaya hidup masyarakat Melayu yang sangat mementingkan amalan, budi bahasa, sopan santun, budi pekerti, ketertiban, sikap menghormati. Pantun mengandung ide kreatif, kritis, syarat makna serta nilai. Setiap perkataan menanggung beban bunyi, konotasi, sajak, cita rasa, kesegaran, dan pemikiran. Nah, ini definisi pantun ya. Nah, jadi ciri-ciri pantun apa sih?
Cirinya itu terdiri dari 4 baris di setiap bait. Kemudian setiap baris itu antara 8 sampai 12 suku kata. Sajaknya A, B, A, B. Jadi selang-seling ya, itu bunyi akhir yang sama. Kemudian ciri selanjutnya baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Oke, itu. Nah, pantun ini memiliki banyak jenis. Di sini contohnya ada 10. Ya, ada pantun nasihat, pantun adat, pantun kias, pantun budi, pantun agama, pantun jenaka, pantun percintaan, pantun perpisahan, pantun teka-teki, dan pantun peribahasa. Ini saya tampilkan contoh pantun sederhana tentang lumba-lumba. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Jika sudah tumbuh besar, harus taat mami papi. Nah, ini yang baris 1, 2 itu adalah sampiran. Jadi hanya sekedar sampiran, sekedar diadakan tapi bukan untuk tujuan aslinya dari si pembuat pantun. Nah, baris ketiga dan 4 ini baru isi. Ya, ini yang intinya dari si pembuat pantun, intinya ingin memberikan nasihat bahwa kalau anak sudah tumbuh besar harus patuh dengan orang tua. Itu namanya sampiran dan isi. Kemudian ini ABAB, pintar, besar, api, papi. Ya, itu namanya ABAB. Pintar dengan R, pi dengan pi. Oke, sudah jelas. Kita lanjut untuk teks berikutnya, yaitu syair. Nah, syair ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur. Artinya perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syir'u, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Pengertian yang lain, syair adalah salah satu puisi lama. Syair adalah sastra klasik Melayu yang sudah mendekati kepunahan. Berbeda dengan pantun, syair adalah bentuk puisi lama yang diungkapkan secara bersambung dan membentuk suatu cerita yang panjang. Oke, jenis syair ada beberapa jenis syair ya. Ini contohnya syair panji, syair kiasan, syair agama, syair romantis, syair sejarah, dan syair nasihat. Apa saja sih ciri-ciri syair? Oke, ini cukup banyak ya ciri-ciri syair. Pertama, syair ini terdiri dari 4 baris atau larik dalam setiap baitnya. Kemudian, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Dalam setiap bait syair memberi arti sebagai satu kesatuan. Jadi ini ciri 1 dan 2 sama dengan pantun ya, tapi yang ketiga sudah berbeda. Syair bersajak A. Syair tidak mempunyai sampiran layaknya pantun. Jadi dalam syair semua baris mengandung isi dan makna. Oke, nah ini berbeda lagi ya. Sajaknya A, berbeda dengan pantun. Kemudian semuanya isi, berbeda dengan pantun karena setengahnya isi, setengah sampiran. Lanjut, ciri-ciri syair. Makna dari syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya. Bahasa syair berbentuk kiasan. Syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, petuah, dan nasihat. Pada syair, irama terjadi pada setiap pertengahan baris, antara 4 sampai 6 suku kata. Itu ciri-ciri syair. Oke, nah ini contoh syair yang sederhana. Bismillah itu permulaan kalam. Dengan nama Allah, Halik al-Alam. Melimpahkan rahmat siang dan malam kepada segala mukmin dan Islam. Nah, ini kan sajaknya am, berarti a yang bisa dibilang seperti itu. Kemudian semuanya itu isi dari 4 baris ini. Ini tidak ada sampirannya. 4-4-nya ini memang apa yang tujuan dari si pembuat syair untuk memberikan nasihat tentang 4 baris ini. Oke, yaitu
teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah atau nama lainnya itu narasi sejarah ya. Oke. Nah, intinya ya berarti ini seperti teks narasi pada umumnya, hanya isinya tentang sejarah atau kegiatan di kejadian di masa lampau yang penting, itu namanya sejarah. Jadi kalau ada kejadian di masa lampau tapi tidak penting, itu bukan sejarah ya, itu yang harus diingat. Nah, teks cerita sejarah ini berbeda-beda bentuknya, ada yang bisa berbentuk yang pendek, cerpen misalnya, bisa juga lebih panjang, novel atau roman. Bisa juga dalam bentuk legenda ya, atau cerita yang berisi tentang terbentuknya sebuah objek atau wilayah tertentu, itu legenda ya. Nah, yang penting mengandung unsur tadi, cerita di masa lampau yang penting. Nah, jadi itu yang sudah saya sebutkan, entah itu cerpen, novel, legenda, roman yang ada unsur sejarahnya, itu namanya teks narasi sejarah dalam bentuk fiksi. Nah, ada juga nih teks narasi sejarah yang bentuk non-fiksi. Contohnya apa? Contohnya biografi, autobiografi atau biografi yang ditulis oleh yang mengalami sendiri, kemudian cerita perjalanan dan cerita sejarah. Itu jadi ada dua ya. Struktur teks cerita sejarah ini orientasi. Orientasi yaitu bagian pembuka pada teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah bagian rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan umumnya disampaikan secara kronologis. Jadi ya alurnya ya di sini ceritanya bagaimana sih urut-urutannya. Kemudian terakhir, reorientasi, bagian komentar pribadi penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan. Oke. Tapi yang reorientasi itu bisa ada, bisa juga tidak. Jadi tidak wajib ya. Yang pasti adanya pembuka dan juga urutan peristiwa sejarah tersebut. Oke. Ini yang saya contohkan, ini sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Pintu rumah Galih diketok 3 kali pada pukul 3 pagi. Ia pun segera bergegas memakai seragam pejuang Wirabrajan yang telah ia siapkan semalam. Semua warga desa telah berkumpul dengan senyap di balai desa. Nah, ini hanya potongan saja ya, jadi tidak terlihat orientasinya. Ini sudah masuk langsung di urutan peristiwanya ya, karena ini hanya potongan semata. Oke. Nah, ini teks yang terakhir yaitu teks Gurindam. Teks Gurindam ini agak mirip dengan pantun ya. Jadi ini sejenis puisi lama ya yang memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, jadi apa sih Gurindam ini? Cirinya hanya terdiri dari 2 baris. Ya, kemudian baris pertama dan kedua itu isi. Jadi tidak ada sampirannya. Sajaknya atau rimanya yaitu AA. Itu sama-sama. Biasanya isinya nasihat atau petuah. Contoh, barang siapa tinggalkan sholat akan menuntun ke perbuatan maksiat. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan teruslah kau pacu. Jika hendak menggapai cita-cita, bekerjalah lebih dari rata-rata. Nah, ini kan ada 2 baris. Yang pertama ini lat, at. Yang kedua yang ketiga AA. Jadi sajaknya AA ya. Dan ini isi sama, baris pertama dan baris kedua itu isi ya. Nah, bagaimana, sudah paham kan jenis-jenis teks sastra yang ada di sekolah dasar. Nah, setelah ini mari kita berlatih untuk membuat beberapa dari jenis-jenis teks sastra ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.